Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan manuskrip Al-Quran. Penyalinannya terbentang sepanjang Kepulauan Indonesia dari Aceh hingga Maluku. Penyalinan manuskrip Al-Quran Nusantara ini berlangsung sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Dengan jumlah mencapai ribuan manuskrip Al-Quran. Pada akhir abad ke-19 merupakan masa akhir penulisan manuskrip Al-Quran. Di pertengahan abad ke-19, teknologi cetak naskah-naskah keagamaan mulai merambah di Nusantara. Masa ini merupakan masa peralihan dari penyalinan naskah secara manual menggunakan teknik litografi atau cetak batu. Pada pertengahan abad inilah, tepatnya tahun 1848, selesai diproduksi mushaf cetak batu di wilayah Palembang. Mushaf ini bisa dilihat di wilayah Palembang bertempat di Museum Sultan Badarudin II dan wilayah Cirebon di Masjid Dok Jumeneng. Akhir abad ke-19 beredar sejumlah mushaf dari luar negeri seperti Bombay, India, Singapura, Turki, dan Mesir. Namun, mushaf yang paling banyak beredar adalah mushaf Bombay asal India dan Singapura. Sementara Turki dan Mesir tidak terlalu banyak karena mushaf ini biasanya hanya diperoleh melalui jamaah haji. Tidak heran jika pada masa ini mushaf luar negeri yang banyak beredar berasal dari India dan Singapura. Cetakan India bisa dijumpai pada sejumlah daerah seperti wilayah Palembang, Demak, Madura, Bima, hingga ke Malaysia dan Filipina. Sedangkan mushaf Singapura bisa dijumpai di wilayah Palembang, Jakarta, Cirebon, Surakarta, Bali, Palu, dan Maluku. Di awal abad ke-20 mulai muncul generasi pertama percetakan modern mushaf Al-Quran. Generasi pertama pencetak mushaf Nusantara adalah tokoh Mesir bernama Abdullah Afif Cirebon, Salim Naban Surabaya, dan Matbaah Islamiyah di Bukit Tinggi. Generasi berikutnya adalah penerbit Al-Ma'arif Bandung, Sinar Kebudayaan Islam Jakarta, dan Menara Kudus. Sedangkan penerbit generasi ketiga yaitu Toha Putra Semarang, BIR dan Company Jakarta, Yayasan Pengembangan Islam Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Quran Jakarta, dan Al-Hikmah Jakarta. Mushaf yang diterbitkan ini semuanya menggunakan mushaf Bombay asal India. Sebagian besar dari penerbit mushaf Al-Quran generasi pertama adalah para pendatang dari keturunan Arab. Dan sebagian penerbit ini berlokasi di wilayah kampung Arab seperti Abdullah Afif di Panjunan Cirebon, Salim Naban di Ampel Surabaya, dan Toha Putra di wilayah Kauman. Ini menunjukkan jaringan Arab yang kuat dalam penerbitan mushaf Al-Quran generasi pertama. Mushaf Al-Quran generasi pertama ini ditasih oleh ulama-ulama setempat yang memiliki kemampuan untuk melakukan pentasihan, seperti Kiai Haji Muhammad Usman, Kiai Haji Ahmad Badawi yang mentasih mushaf Abdullah Afif Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, dan Haji Abdul Malik Matbaah Bukit Tinggi. Praktis masyarakat Muslim Indonesia di awal abad ke-20 hingga pertengahan banyak menggunakan mushaf model Bombay India dengan karakter tulisan khat yang tebal, shakel, dan daub yang berbeda dengan Saudi, serta tanda wakaf yang lebih banyak ketimbang mushaf Saudi. Karena itulah, Mukernas Ulama Al-Quran menjadikan mushaf cetakan tahun 60-an ini sebagai sandaran dalam merumuskan mushaf standar Indonesia.